Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian dari persamaan non-circular combination and circular combination. Mungkin kita akan cukup asing untuk mendengar kata istilah circular combination ya, terutama di literatur mungkin belum pernah atau jarang disinggung tentang itu. Yang ada adalah circular permutation. Nah, kemudian kenapa emang kok jarang ada circular combination? Mari kita ungkap rahasianya di balik jarangnya ada istilah circular combination tersebut. Nah, sehingga untuk pertama kita akan membahas mengenai non-circular combination, seperti hanya dulu ketika kita membahas non-circular permutation dulu. Nah, untuk pembahasan ini kita akan mengaitkan dengan non-circular permutation karena hal ini cukup terkait. Bisa dilihat sendiri dari rumusnya yang di bagian saling-saling ini kan merupakan bentuk dari rumus dari non-circular combination permutation, non-circular permutation. Nah, seperti ini. Langsung saja kita akan membahas studi kasusnya untuk lebih mudah menjelaskannya. Jadi misalkan nih, saya memiliki 5 buah bola, yaitu M, merah, hijau, kuning, biru, dan ungu. Misalkan saya minta ambil 3 bola dari 5 bola di atas. Nah, berarti ini kan adalah R, kemudian di sini adalah N. Seperti ini. Anda saya minta untuk mengambil 3 dari 5 bola di atas. Maka bisa aja Anda mengambil, ini saya langsung tulisan hurufnya aja biar mudah. M, H, K, yaitu merah, hijau, kuning. Seperti itu. Merah, hijau, kuning. Misalkan untuk kasus ini kita mengambil yang merah, hijau, kuning. Kalau kombinasi itu, jadi inti dari kombinasi adalah combination. Itu tidak memperhatikan urutan. Perhatikan urutan. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau konsep ini tidak ditanamkan akan terbingungkan dengan permutasi seperti itu. Jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi ketika Anda mengambil 3 bola ini, merah, hijau, kuning, baik Anda mulai dari mengambil merah dulu, kemudian hijau dulu, atau kuning dulu, itu tidak berpengaruh dengan hasilnya, yaitu dengan ketika Anda mengambil hijau dulu, baru merah dulu, baru kuning dulu. Jadi MHK ini bisa sama dengan HKM. Jadi Anda mengambil H dulu juga nggak masalah, dianggap tetap sama seperti itu. Intinya terdiri dari elemen yang sama, yaitu M, merah, hijau, dan kuning. Seperti itu. Itu untuk kombinasi. Sehingga dengan ini hanya dianggap sebagai satu kondisi. Adalah satu kondisi. Nah, berbeda halnya dengan permutasi. Karena ini sama-sama non-sirkular, maka kita nyebutnya kombinasi dan permutasi aja ya. Lebih enaknya. Permutation itu memperhatikan urutan. Jadi, misal pengambilan pertama, kemudian pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Seperti ini. Jadi ketika misal Anda mengambil merah, hijau, dan kuning, maka bisa untuk permutasi harus didetailkan dulu. Kamu ngambil pertama apa dulu? Misal bisa aja MHK adalah M, ini adalah H, ini K, atau ini adalah M, merah dulu baru kuning baru hijau. Mungkin atau hijau, merah, kuning, atau hijau, kuning, merah, atau kuning, merah, hijau, atau kuning, hijau, merah. Jadi dengan permutasi maka ketika Anda mengambil 3 bola tersebut,
bisa terjadi 6 kondisi ini. Bisa aja kalian mengambil yang pertama merah dulu, atau hijau dulu, atau kuning dulu, dan seterusnya seperti itu. Namun kalau untuk kombinasi, ya terserah kalian urutannya apa, yang penting intinya kalian hanya mengambil merah, hijau, dan kuning aja untuk kombinasi seperti itu. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa untuk kombinasi dari sini, untuk kombinasi ini hanya terhitung sebagai satu kondisi. Sedangkan untuk permutasi ini terhitung sebagai 6 kondisi. Nah, 6 kondisi ini didapat dari mana? Kita sedikit melirik bahwa kalau kita ada merah, hijau, kuning, kita dapat menghitung menjadi permutasi sebagai dengan 3 karena ini sama-sama 3 ya. Bisa aja yang pertama tuh merah, hijau, atau kuning, berarti ada 3. Kedua, karena misalnya ini merah ya, misalnya merah. Berarti tinggal 2. Kalau mainnya udah 2, berarti tinggal 2, bisa hijau atau kuning. Ini ada 3, kalau pertama ada 1, 2, 3. Sama-sama merah ini ya. Kemudian yang kedua ketika dia udah diambil merah, maka ada 2. Terus sama ini kalau untuk merah maka tinggal hijau atau kuning, kalau untuk hijau maka tinggal merah atau kuning, untuk kuning tinggal merah atau hijau seperti itu. Nah, berarti 2 dan 1. Berarti ini itu adalah sama dengan 3 faktorial. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk kombinasi tiap pengambilan tiap pengambilan R item yang seharusnya yang jika diperhatikan urutannya akan terjadi R faktorial buah kemungkinan, sedangkan namun untuk kombinasi hanya dianggap sebagai kondisi yang sama, yaitu satu kemungkinan. Nah, berarti kalau tiap momen dia dibagi support R1, berarti bahwa Rn bisa dituliskan sebagai Prn dibagi dengan R faktorial. Sehingga kita peroleh bahwa N faktorial dibagi N minus R faktorial dengan R faktorial seperti ini. Nah, ini untuk kondisi non-circular combination. Nah, bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah R sama dengan N? Ya, kita masukin aja di persoalan berarti. N sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus N faktorial dikali dengan N faktorial. 1 kan. Ini juga dapat dipahami bahwa kalau R sama dengan N ini seperti kondisi di sini. Katakanlah ini kita lupakan yang B dan U ini ya misalkan. Kita hanya fokus di MHK. Kalau katakanlah dari 3 ini adalah N sama dengan 3, R sama dengan 3, maka yang harusnya dengan permutasi kita peroleh 3 faktorial kemungkinan, ternyata dari kombinasi kita hanya peroleh 1 faktorial kemungkinan. 1 kemungkinan aja. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang namanya circular combination? Circular combination. Apa sih circular combination itu? Circular combination kan seperti ini toh kalau kita amati. Misalnya kita tadi punya
merah, hijau, kuning, biru, dan ungu. Kita ambil 3. Ambil 3 untuk disusun di tempat melingkar. Tempat melingkar. Misalkan kita ambil H, K, B, U. Maka bisa tulisan sebagai H, K, B, U. Namun permasalahannya adalah kalian putar-putar, kalian ubah-ubah letaknya, walaupun misalnya set point-nya di H ya, set point-nya di H atau acuannya di H. Acuannya di H. Kalian ubah apapun K, B dengan U atau apapun, ini kalian hanya termaknai bahwa hanya sebagai satu kondisi. Soalnya kan tadi udah dari konsep kombinasi aja udah nggak memperdulikan urutan toh. Berarti Anda mengubah ini sama aja itu. Jadi dari sini maka circular combination itu sama dengan non circular combination. Sehingga dari sini kita cukup menuliskan kombinasinya aja. Ini nggak usah non circular atau circular, nggak usah, tinggal kombinasinya aja. Itulah kenapa jarang tidak pernah ditemukan istilah circular combination. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.